if you start to bat, it's very difficult. Also before electric game, 2-0 we are better. Was super curly in college, and then throughout my professional career it just went straight and super thin. 여기까지 왔는데 제가 근데 배구를 계속 하면서 배구를 내가 Sangat mantap, semua auto setuju akan hal ini. Deal. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro resmi kontrak Gia Milana dan Yoom Hee-seon. JPE ciptakan mini Red Sparks bersama Megawati Hangestri Pertiwi. Yes, pagi-pagi dapat kabar positif begini sambil ngopi tentunya lebih nikmat. Ya udah deh, kita lanjut ke ulasan lengkapnya. Let's go. Jakarta Pertamina Enduro kembali membuat gebrakan besar yang menggetarkan jagat bola voli Indonesia. Klub juara bertahan Pro Liga ini resmi mengamankan kesepakatan strategis dengan mendatangkan dua nama besar voli internasional, Gia Milana dan Yoom Hee-seon, demi memperkuat tim dan membangun kembali kolaborasi mematikan bersama Megawati Hangestri Pertiwi. Langkah ambisius ini langsung memantik perhatian luas, bukan hanya dari penggemar Pro Liga, tetapi juga dari pecinta voli Asia yang masih mengingat kedahsyatan trio ini di Liga Voli Korea. Pelatih Kepala Jakarta Pertamina Enduro menegaskan bahwa perekrutan Gia Milana dan Yoom Hee-seon bukan sekadar keputusan jangka pendek, melainkan bagian dari visi besar klub untuk menciptakan dominasi jangka panjang. Reuni Gia Mega yang pernah mengguncang Korea, nama Gia Milana dan Megawati Hangestri bukanlah kombinasi asing bagi publik voli Asia. Keduanya pernah menjadi duo serang paling mematikan di Liga Voli Korea musim lalu. Dalam kompetisi tersebut, Gia dan Megawati secara konsisten menduduki posisi teratas daftar pencetak poin, saling melengkapi dalam sistem serangan cepat dan variatif. Gia Milana yang dikenal sebagai outside hitter dengan kekuatan serangan eksplosif dan pertahanan solid, mampu membuka ruang bagi Megawati untuk mengeksekusi spike-spike keras dari posisi oposit. Sebaliknya, kehadiran Megawati yang dijuluki Megatron membuat blok lawan kerap terpecah, memberi Gia peluang 1 melawan 1 yang sangat menguntungkan. Chemistry keduanya terbentuk secara alami. Mereka tidak membutuhkan waktu adaptasi lama untuk saling memahami pergerakan, ritme, dan pola permainan. Setiap rotasi seolah sudah dipahami di luar kepala, membuat lawan seringkali terlambat membaca arah serangan. Pelatih JPE menyebut bahwa faktor chemistry inilah yang menjadi alasan utama klub berani bergerak cepat mengamankan tanda tangan Gia Milana. Kami tidak hanya merekrut pemain hebat, kami merekrut koneksi yang sudah terbukti menghancurkan pertahanan lawan. Kekuatan serangan dua sisi yang sulit dihentikan. Dengan Megawati di posisi oposit dan Gia Milana sebagai outside hitter, Jakarta Pertamina Enduro kini memiliki kekuatan serangan dari dua sisi lapangan yang sama-sama mematikan. Pola ini memungkinkan JPE memainkan variasi serangan yang jauh lebih kompleks, baik melalui quick attack, open spike, hingga back attack yang sulit diprediksi. Blok lawan tidak lagi bisa fokus pada satu titik. Jika perhatian terlalu besar diberikan kepada Megawati, Gia siap menghukum dari sisi lain. Sebaliknya, jika Gia mendapatkan penjagaan ketat, Megawati memiliki ruang untuk melancarkan spike keras yang kerap tak terbendung. Dalam konteks Pro Liga 2026 yang semakin kompetitif, keunggulan serangan dua sisi ini menjadi aset berharga. Banyak tim masih bergantung pada satu pemain asing sebagai mesin poin utama, sementara JPE kini memiliki dua poros serangan dengan kualitas setara internasional. Yoom Hee-seon, otak permainan yang memberi dimensi baru. Kedatangan Yoom Hee-seon menjadi kejutan terbesar dalam proyek ambisius JPE. Setter utama Red Sparks dan tim nasional Korea Selatan dikenal sebagai salah satu pengatur permainan terbaik di Asia. Akurasi umpan, kecepatan membaca permainan, dan ketenangan dalam situasi krusial menjadikan Yoom sebagai sosok vital dalam setiap tim yang dibelanya. Yoom Hee-seon bukan hanya sekadar setter yang mampu mengalirkan bola dengan presisi tinggi. Ia juga dikenal cerdas dalam mengeksploitasi kelemahan blok lawan, memanfaatkan celah sekecil apapun untuk menciptakan peluang poin. Keunggulan ini diyakini akan meningkatkan kualitas JPE secara signifikan.
Yang paling menarik, Yum adalah sosok yang paling memahami cara memaksimalkan potensi Megawati dan Jia. Pengalamannya bermain bersama keduanya di Liga Korea membuat proses adaptasi di JPE diprediksi berjalan sangat cepat. Jika Yum benar-benar dimainkan secara penuh, level JPE akan naik satu tingkat, ujar salah satu pengamat bola voli nasional. Ini bukan hanya soal skill individu, tetapi tentang sinkronisasi yang sudah terbangun. Regulasi pemain asing Proliga jadi tantangan strategis. Meski terlihat ideal, proyek mini Red Sparks ini tetap harus berhadapan dengan regulasi Proliga. Aturan kompetisi biasanya hanya memperbolehkan 2 pemain asing dalam satu tim. Dalam konteks ini, status Megawati sebagai pemain lokal Indonesia menjadi kunci penting. Dengan Megawati berstatus lokal, JPE memiliki slot untuk 2 pemain asing. Artinya, klub harus membuat keputusan strategis. Apakah mendatangkan Jia Milana dan Yum Haeseon sekaligus, atau memilih salah satu mereka dan mengisi slot lain dengan pemain asing di posisi berbeda, seperti middle blocker? Pilihan ini akan sangat menentukan arah permainan JPE. Jika memilih Jia dan Yum, JPE akan mengandalkan dominasi serangan dan distribusi bola kelas dunia. Namun jika salah satu slot dialihkan ke middle blocker asing, tim akan mendapatkan kekuatan tambahan di lini pertahanan dan quick attack. Pelatih JPE menegaskan bahwa semua opsi masih dipertimbangkan matang. Katanya, kami ingin komposisi terbaik, bukan sekadar nama besar. Peta persaingan Proliga 2026 Putri yang kian ketat. Sementara JPE sibuk menyusun kekuatan baru, persaingan di sektor Putri Proliga 2026 terus mengalami dinamika signifikan. Jadwal pertandingan yang lebih padat dibanding sektor putra membuat perubahan klasemen berlangsung cepat, terutama dalam daftar pencetak poin terbanyak. Seri kedua Proliga 2026 yang berlangsung pada 15 hingga 18 Januari di Sumut Sports Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, telah berakhir dengan sejumlah kejutan. Tim bola voli putri Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia tampil luar biasa dengan mempertahankan catatan sempurna. Meraih 3 kemenangan dari 3 laga, mereka berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dengan poin penuh, mengoleksi 9 poin, dan mengamankan posisi puncak klasemen sementara menjelang seri ketiga di Bandung pada 22 hingga 25 Januari 2026. Persaingan papan atas semakin panas. Di posisi kedua, Jakarta Electric PLN Mobile terus membayangi Gresik Ponska Plus. Dengan catatan 3 kemenangan dan 1 kekalahan, Electric PLN hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen. Konsistensi permainan menjadi kekuatan utama tim ini, meski masih kerap kehilangan momentum di set-set krusial. Bandung BJB Tanda Mata dan Jakarta Poxivo Polwan menempati posisi ketiga dan keempat dengan 2 kemenangan. Kedua tim menunjukkan performa fluktuatif, namun tetap menjadi ancaman serius bagi siapapun di papan atas. Sementara itu, Jakarta Pertamina Enduro justru harus bersabar. Sebagai juara bertahan, JPE terlempar dari 4 besar klasemen sementara. Meski mengoleksi 2 kemenangan, JPE kehilangan 1 poin penting akibat harus bermain 5 set melawan Jakarta Electric PLN pada seri pertama. Megawati Hangestri, satu-satunya lokal di 10 besar pencetak poin. Di tengah performa tim yang belum sepenuhnya stabil, Megawati Hangestri Pertiwi tetap menjadi sorotan utama. Pemain oposit andalan Indonesia ini menjadi satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar daftar pencetak poin Proliga 2026 sejauh ini. Megawati telah mengoleksi 56 poin, menjadikannya penyumbang poin terbanyak bagi Jakarta Pertamina Enduro. Ia bahkan mengungguli 2 rekan setimnya dari luar negeri, yaitu Iana Sherban dan Wilma Salas, yang dalam laga kontra Gresik Ponska Plus justru menjadi target utama servis lawan. Penampilan Megawati kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain kunci yang mampu mengubah momentum pertandingan. Dengan julukan Megatron, ia berulang kali mencoba memecah blok lawan, mencetak poin-poin penting di saat tim berada dalam tekanan. Pelatih Bulen Karslioglu sebelumnya memang menjadikan Megawati sebagai motor serangan JPE. Strategi ini membuat permainan JPE sangat bergantung pada konsistensi Megawati, sekaligus menjadi celah yang kerap dimanfaatkan lawan dengan servis agresif. Dominasi Gresik Ponska Plus yang mengesankan. Di sisi lain, Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia memulai Proliga 2026 dengan performa yang nyaris sempurna. Dalam 2 laga awal, mereka bahkan belum kehilangan 1 set pun, termasuk kemenangan telak 3-0 atas Jakarta Poxivo Polwan.
Kehadiran dua pemain asing, Alexandra Bitsenko dari Ukraina dan Anim Cem dari Amerika Serikat, menjadi faktor kunci dominasi tim asuhan Alessandro Lodi. Bitsenko dikenal sebagai mesin poin utama dengan pukulan keras, sudut arangan tajam, dan akurasi tinggi yang sulit dihentikan. Anim Cem melengkapi kekuatan tim dengan permainan cepat dan pertahanan solid, membuat Gresik Ponska Plus tampil seimbang di seluruh lini. Kombinasi ini menjadikan mereka salah satu kandidat terkuat juara Proliga 2026. Evaluasi besar bagi Jakarta Pertamina Enduro. Kekalahan dan hasil kurang maksimal yang dialami JPE sejauh ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih. Konsistensi permainan, variasi serangan, dan stabilitas mental menjadi fokus evaluasi menjelang seri-seri berikutnya. Masuknya nama-nama besar seperti Gia Milana dan Yum Heseon diyakini akan membawa dampak besar, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga mental tim. Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seringkali memberikan ketenangan dan kepercayaan diri tambahan bagi rekan-rekan setim. Jika proyek Mini Red Sparks ini benar-benar terwujud secara optimal, Jakarta Pertamina Enduro berpotensi kembali menjadi kekuatan dominan di Proliga. Reuni Gia Mega ditopang kecerdasan Yum Heseon bisa menjadi formula permentik untuk mengembalikan kejayaan sang juara bertahan. Penutup, ambisi besar, tantangan nyata. Proliga 2026 masih panjang,